Jadi darul bala, tempat cobaan Allah. Terus wasyukri, wal khuruji wa min tawakkuli wasobri wal khuruji atal. Wasyukri dan bersyukur ala nama itu yang taksir nikmatun nama, dan berterima kasih bersyukur atas segala nikmat. Tapi bala tadi ada bencana, ada musibah, kita sabar menghadapi itu. Penyakit pun baik diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, itu bala. Wasyukri ala nama, bersyukur berterima kasih atas nikmat. Bahwa di Allah berikan nikmat kepada di bala saja, tapi juga ada nikmat sehat, nikmat harta, nikmat macam-macam, nikmat banyak yang kita syukur. Kita berterima kasih kepada Allah. Apa artinya bersyukur nikmat? Yaitu menempatkan nikmat di tempatnya. Gitu. Kita dapat nikmat, kita pakai itu nikmat untuk ibadah kepada Allah, untuk bersyukur. Kalau nikmat Allah kita pakai untuk maksiat, namanya ukur nikmat. Ukur nikmat artinya kasih nikmat boleh pakai maksiat, kasih sehat boleh buat maksiat. Berarti ukur nikmat. Terusnya nikmat yang Allah kasih itu ya bersyukur, kita pakai untuk ibadah. Watanzihil haqqi, tanzihil haqqi, dan membersihkan, tanzih membersihkan lil haqqi bagi Allah, bagi hak itu Allah. Di mana Allah jangan syirik, kita bersihkan daripada sifat-sifat syirik. Watanzihil haqqi, dan membersihkan bagi Allah, bagi sifat-sifat Allah. Haqqi, haqqi sifatnya Allah. Ya Allah itu harus ditanzihkan, harus disucikan daripada sifat-sifat yang tidak layak. Watak itu manilahu bisail apa? Watak itu dan meninggalkan tudingan. Tuhmah itu tudingan. Lahu bagi Allah bisail apa? Pada segala hal. Jangan kita menuding Allah begini, Allah begitu. Kalau kita dikasih sakit, kok saya urus yang sakit. Ya Allah yang namanya kasih bayar, sehat-sehat aja gitu. Jangan menuduh begitu. Karena itu mati lalu bisa ya Allah. Sebab apa yang Allah berikan kepada kita itu, baik itu nikmat atau bala, itu kebaikan buat kita sebenarnya. Kita sangkanya kami benar, nyangka kepada Allah, Allah nggak sayang, Allah nggak ini, nggak rahman, Allah itu biadil khairu. Kita baca tiap hari biadil khairu, itu biadil khairu, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah semua kebaikan. Baik kita dikasih sakit pun baik, sebenarnya. Buat di tangan Allah semua baik, nggak ada yang jelek. Walaupun tidak ada sakit, jadi kita makan ayam, makan daging, tidak itu. Kami menderita sakit dipotong, berarti itu kebaikan untuk kita. Dirasakan oleh binatang dipotong dia sakit. Begitu kita sakit dapat penyakit, kata Nabi sakit tadi menghapus dosa kita. Jadi kebaikan semuanya di tangan Allah. Jadi kalau ini negara Indonesia qadir. Kita baca tiap hari mulut kita, tapi ketika kita dapat musibah kita tidak terima. Padahal apa yang ada di tangan Allah itu semuanya baik. Jadi watak itu mati lahu bisa dilakukan. Wa amma bi mujarradi sholati wasyati, dan ada pun hanya melakukan sholat dan puasa, melakukan puasa, sholat, zakat, wajib-wajib itu hanya melakukan itu, fala yasidul iman, maka tidak bertambah iman kita. Jadi kalau orang sholat biasa, puasa wajib, puasa semua, itu bukan nambah iman, karena itu kewajiban. Gitu. Orang semua harus puasa, kalau manusia untuk melakukan muslim
harus puasa. Jadi kalau orang sholat wajib, puasa wajib, tidak menunjukkan iman bertambah, kan? Memang orang yang beriman harus begitu. Kalau menunjukkan bertambah itu kalau dia tambah sholatnya dengan sholat sunnah, puasa sunnah, menunjukkan bahwa imannya bertambah. Atau khusyuknya yang berbaiki, keikhlasannya, itu menunjukkan imannya tambah. Tapi kalau hanya semata-mata sholat dan puasa saja, tidak menunjukkan tambah iman. Waqala al-Ghazali, Al-Ghazali berkata, wal amalu laisa min ajza'il iman. Beramal itu bukan daripada bagian iman. Itu bagian rukun Islam. Kalau melakukan amal saya malah di Al Ghazali begitu, amal itu tidak bukan apa-apa bagian daripada iman. Kalau tasawuf menganggap itu. Wa arkanu bihi, dan rukun-rukun keberadaan itu iman. Tidak, kata Imam Ghazali. Bal huwa mazidun alaihi. Bahkan amal itu merupakan tambahan atasnya. Yazidu bihi, yang bisa tambah. Jadi kalau semata amal itu yang wajib, kayak tadi puasa dan sholat, itu tidak menunjukkan keimanan seorang bertambah. Bal huwa mazidun alaihi yazidu bihi. Wa zaidu mawjudun. Adapun yang lebih itu ada. Warna itu mawjudun, yang kurang itu ada. Jadi iman seseorang tidak ditunjukkan dengan hanya melakukan yang wajib saja. Sedangkan yang namanya zahid, kalau ditambahannya supaya imannya dianggap bertambah atau dianggap kurang, itu bisa. Semua bisa ada yang tambahan, bisa ada yang kurang. Wasyai'u la yazidu bi dzatihi, dan sesuatu itu tidak dikatakan tambah dengan zatnya. Ini sesuatu tidak dikatakan lebih dengan zatnya. Kalau pensil misalnya ini yang segitu aja, nggak bisa nambah. Dan ukurannya berapa senti, 10 senti atau 20 senti, yang segitu zatnya si pensil. Atau pribadi kita, pala yajuzu, contohnya pala yajuzu ayyuqala al-insanu yazidu bi ra'sihi. Maka tidak boleh dikatakan orang itu tambah dengan kepalanya. Enggak. Karena memang kepala bagian daripada orang itu. Jadi orang tidak dikatakan tambah kalau hanya kepala. Sebab untuk kepala, tangan, kaki yang ada pada diri kita pokoknya bisa juga iman begitu. Kayak badan kita ada kepala, ada leher, ada dada, ada tangan, ada kaki, ada perut, terus sampai ke bawah. Seperti itu. Jadi orang tidak dikatakan bertambah dengan kepala. Tidak, sebab kepala itu pokok. Bal yuqalu yasidu bil lihiyati. Bahkan orang dikatakan tambah dengan sebab jenggotnya. Kalau jenggot tambahan. Kalau cukup tadi cukur ditunggu lagi. Kalau dibiarin juga panjang, dia nambah jenggotnya. Tapi kalau janggutnya nggak nambah, begitu juga. Palanya juga nggak nambah, begitu juga yang nambah bulunya, rambutnya. Di rambut itu bisa dikatakan yasi. Sampai juga iman itu dikatakan bertambah kalau dia semakin banyak pakatnya. Tapi juga orang dikatakan bertambah kalau semakin banyak bulunya yang tumbuh, gitu. Yasi memilihkan orang itu tambah dengan jenggotnya, tambah bebal, wasamani dan gemuknya. Jadi orang dikatakan nambah yang gemuknya. Kalau yang kurang dia kurus. Jadi orang tidak dikatakan nambah badannya karena gemuk. Nambah dia bisa dikatakan kurang badannya karena kurus. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu nambah dengan kepalanya. Enggak, kepala memang asli kepala.
terdiri daripada ruku dan terdiri daripada sujud. Bukan ruku itu tambah. Bal tazidu bil adabi was sunnah. Bahkan sholat itu menjadi tambah nilainya dengan adab dan sunnah-sunnah. Sholat kita menjadi tambah nilainya dengan apa? Dengan kita melakukan adab, sopan santun dalam sholat, dalam menjaga adab, pakaian rapi, wasunnah, namanya sunnah-sunnah dilengkapi, walaupun sunnah tapi dikerjakan, itu nambahin nilai sholat. Tapi kalau rukuk enggak, rukuk memang badannya sholat, sujud juga itu kalau kagak sujud tidak sah sholat. Berarti rukuk dan sujud bukan tambahan sholat, dia adalah pokok sholat. Tapi buat tangan kita adalah pokok badan kita, pokok anggota kita, bukan tambahan. Kalau tambahan itu bulu, jenggot, kuku, itu tambahan. Fahal dan tasrihun, maka ini satu tasrih, satu penjelasan di antara iman lahu wujud, bahwa iman itu ada baginya, ada keberadaan. Jadi iman itu ada wujud kayak badan. Semua badan wujud yang tadi hadir, kemudian setelah ada maka berbeda keadaan iman itu. Jadi iman itu ada di badan kita, di hati kita, keyakinan itu. Yaitu setelah ada nanti dia berbeda keadaan si iman itu, isyadat wal nusor, dengan tambah dan kurang. Itu tadi tambahnya banyak ibadah, kurangnya dengan malas ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al iman nisfani. Kata Nabi, iman itu juga dibagi dua, terbagi dua, nisfani, nisbun pakai short, dua kalau. Jadi nisfani bagi dua, seperdua menjadi satu. Kalau disebut itu separuh, disebut Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Artinya disebut itu separuh. Jadi iman itu dibagi dua. Disebut bisobri, maka yang separuhnya ada pada sabar. Iman itu ada dua, karena dibagi dua lagi. Separuhnya sabar. Sabar apa? Artinya mahar. Jadi separuh iman itu adalah sabar menjauhi yang haram. As-sabru anil mahar, sabar menjauhi yang haram. Ini berat. Sabar menjauhi yang haram berat sekali. Bab yang haram itu biasanya kita pengen lakuin aja. Mestinya dihindar. Disabar tidak melakukan yang haram. Terus yang separuh lagi wadisbun bisyukri, dan yang separuhnya ada pada syukur. Iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Sabar daripada menghindari yang haram-haram, dan separuhnya syukur. Apa artinya syukur? Ayat amalu bi'ta'at, artinya melakukan taat. Sabar menjauhi maksiat, bersyukur melakukan taat. Kalau kita dikasih iman, kita terima kasih apa? Ya beribadah kepada Allah. Al-amalu bi'ta'at, itu melakukan amal dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Ini lebih simpel lagi menyatakan itu. Di orang yang beriman pasti tidak maksiat. Ya paling tidak dihindari, dijauhkan kalau tidak bisa jauh semua. Yang kedua, orang yang beriman itu selalu mengerjakan taat sebagai tanda syukurnya dan tanda terima kasihnya kepada Allah atas keimanan. Rawahul Baihaqi an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Anas. Nah, itulah penjelasan, berbagai macam penjelasan mengenai tentang keimanan. Sekali lagi kita mohon kepada Allah agar nikmat iman yang ada di dalam diri kita harus kita jaga. Harus kita perkuat dengan banyak melakukan amal ibadah kepada Allah. Jangan sampai iman kita berkurang karena sebab kita
banyak melakukan maksiat. Ya, dimana kita namanya manusia, kita pasti melakukan dosa, tapi kita berusaha untuk tidak melakukan. Walaupun manusia itu tidak luput dari perbuatan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman kita. Sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil ma'rifah. Semua adalah doa-doa untuk agar kita mantap tetap